Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai 9 kebiasaan emas. 9 kebiasaan emas ini merupakan program yang dirumuskan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Program ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam upaya mewujudkan cita-cita Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Namun di sisi lain, melalui program ini Majelis Tabligh PP Muhammadiyah ingin menawarkan investasi yang amat berharga untuk meraih keberuntungan besar yakni surga atau Jannatun Na'im. Nah, 9 kebiasaan emas ini merupakan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kebiasaan emas yang pertama yaitu sholat. Tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari pasti diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu. Nah, sholat ini mempunyai kedudukan dalam Islam. Yang pertama, sholat merupakan ciri utama orang mukmin sejati, yang dengan melaksanakan sholat ini, seorang mukmin akan mendapatkan derajat tinggi dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, serta sifat keluh kesah dan kikir. Yang ketiga, sholat menjadi barometer amal seseorang di kemudian hari, dan juga sholat menjadi pembatas antara orang Islam dan orang kafir. Nah, dalam kebiasaan ini, kita tidak hanya diperintahkan untuk membiasakan sholat fardu di awal waktu dan berjamaah, tetapi juga melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat tatawu yang terdiri dari sholat sunnah rawatib, tahajud, dan duha. Kebiasaan yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa ini mempunyai keutamaan tersendiri, yaitu Allah menyediakan pahala besar dan ampunannya bagi orang-orang yang berpuasa, serta orang yang berpuasa akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, puasa ini dapat menjauhkan seseorang dari api neraka juga, dan juga puasa mampu menjadi pengendali hawa nafsu. Dalam hal ini kita diperintahkan untuk membiasakan melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa sunnah diantaranya ada puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, puasa Tasyu'a dan Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram, puasa bulan Sya'ban, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, untuk itu kebiasaan emas yang ketiga yaitu zakat, infak, dan sedekah, atau dapat disingkat dengan ZIS. Nah, dalam berkaitan ini kita diperintahkan untuk membiasakan diri mengeluarkan ZIS lebih dari 2,5% dari total penghasilan. Karena
mengeluarkan infak adalah sifat yang melekat pada diri orang bertakwa. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang bunyinya, orang-orang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan kebahagiaan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kebiasaan yang keempat yaitu membiasakan tadarus Al-Quran lebih 1 juz setiap hari dan khotam dalam sebulan. Dalam hal ini kita dapat menelaah keutamaan membaca Al-Quran ini, yaitu Allah mengibaratkan sebagai perniagaan yang tidak pernah rugi, dan orang yang membaca Al-Quran akan ditolong oleh Al-Quran itu pada hari kiamat nanti. Allah juga akan memberi pahala 10 kali untuk setiap huruf bagi orang yang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran juga dapat mengantarkan seseorang menjadi sebaik-baik manusia. Dan juga pembaca Al-Quran akan ditemani malaikat di hari kiamat. Setelah itu kebiasaan yang kelima yaitu adab Islami, dengan membiasakan beradab Islami dalam setiap kegiatan, seperti jika kita sedang main dengan teman, saling menghormati dan menyayangi kepada sesama manusia, menjaga lisan kita dengan berbicara yang sopan dengan orang lain, dan juga contohnya seperti beradab dalam berpakaian, seperti kita harus berpakaian menutup seluruh aurat yang kita punya, dan lain-lain. Selanjutnya kebiasaan yang keenam yaitu membaca. Membaca ini adalah perintah pertama kali dalam Al-Quran yang ada dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, membaca ini dapat mengantarkan seseorang memperoleh ilmu, dan dengan Allah akan mengangkat derajat seseorang. Dan dengan membiasakan diri dengan membaca ini, keimanan seseorang akan bertambah kuat ketika dia membaca buku-buku yang bermanfaat, terutama buku-buku yang ditulis oleh penulis muslim yang soleh. Untuk kebiasaan yang selanjutnya yaitu menghadiri pengajian, yaitu dengan membiasakan menghadiri pengajian dan berada dalam komunitas orang soleh minimal seminggu sekali. Nah, dengan menghadiri pengajian ini juga kita memenuhi kewajiban kita, yaitu untuk menuntut ilmu yang diwajibkan oleh agama Islam. Untuk kebiasaan yang ke-8 yaitu berjamaah dan berorganisasi. Dalam hal ini dalam rangka mengajak orang lain kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Setelah itu kebiasaan yang ke-9 yaitu berpikiran positif, yaitu dengan membiasakan berpikiran positif dalam segala hal, terutama ketika menyikapi sesuatu, seperti berprasangka baik terhadap Allah, berpikiran positif terhadap kehidupan, berpikiran positif terhadap diri sendiri, berpikiran positif atas setiap kejadian yang menimpa diri, dan juga berpikiran positif terhadap orang lain. Oleh karena itu, 9 kebiasaan emas tadi merupakan sebagai acuan untuk kita dalam melaksanakan ibadah yang kita laksanakan, agar ibadah yang kita laksanakan berjalan secara maksimal dan juga mendapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.